Hujan deras mengguyur desanya, langit menjadi gelap gulita, tanah pohon longsor seketika, teriakan panik warga desa. Tolong, tolong, banjir, longsor, banjir, longsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para dewan juri dan hadirin yang saya hormati, penasaran kan apa cerita yang akan saya sampaikan? Kisah ini ditulis oleh guru saya, terinspirasi dari buku sejarah Sunan Muria, diterbitkan atas kerjasama UIN Wali Songo Semarang dengan Yayasan Masjid dan Makam Sunan Muria Kudus tahun 2018. Di sini saya akan bercerita salah satu ajaran Sunan Muria, yaitu Pager Mangkok, dengan judul Petuah Lereng Muria. Simak dengan seksama ya. Di suatu pemukiman di lereng Gunung Muria, hiduplah seorang janda dan anak perempuannya yang bernama Pujum dan Sari. Setiap hari, Pujum bekerja sebagai buruh di kebun kopi milik Pak Tejo, tetangganya. Pak Tejo seringkali menjadi perbincangan karena sangat pelit. Suatu pagi ketika Pujum ingin berangkat kerja, ia berpamitan kepada Sari. Sari, ibu berangkat kerja dulu ya nak. Doakan ibu ya. Iya bu, hati-hati. Sarapan pagi ini adalah beras terakhir kita. Begitulah kehidupan Pujum dan Sari yang jauh dari kata cukup. Di tengah kesibukan Pujum dan para buruh lainnya, Pak Tejo tiba-tiba, "Heh, Mot, selamat. Idiot sebelah sana belum dikerjakan. Heh, Siti, idiot sebelah situ belum dipetik. Jum, cepat, jangan kayak siput. Kalau lambat, tak potong gajimu." Jangan juragan, jangan dipotong gaji saya. Nanti saya makan apa? Itu bukan urusanku. Kerja yang benar. Tibalah sore hari, waktunya Pujum untuk pulang. Pak Tejo ditemui dengan nenek-nenek tua yang meminta sedekah. "Minta sedekahnya juragan." "Heh, uangku sudah habis. Sana pergi, pergi." Karena Pujum merasa iba, Pujum memberikan uang dari hasil upah yang diberikan Pak Tejo. Nek, tunggu. Saya hanya punya ini, Nek. Ini untuk nenek. Ya Allah, terima kasih ya nak. Kau selalu bersedekah kepadaku. Hanya mangkok inilah yang bisa kuberikan kepadamu. Lebih baik pagar di rumahmu dengan pagar mangkok daripada pagar tembok. Iya Nek, saya pamit pulang dulu ya. Di perjalanan pulang, Pujum berinisiatif untuk mengembalikan mangkok tersebut. Tetapi nenek tua itu sudah tidak ada di tempatnya. Sungguh
aneh. Bujum melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, Bujum bertemu dengan Sari yang sudah menunggu di depan pintu. Assalamualaikum Sari. Alhamdulillah nak, hari ini kita bisa makan. Waalaikumsalam ibu. Ayo bu, kita makan. Aku sudah lapar. Matahari yang tersenyum cerah tiba-tiba menjadi muram. Langit gelap gulita. Angin mengacaukan alam semesta. Tanah yang kokoh terseret oleh lebatnya hujan yang turun menambah kepanikan para warga. Tolong! Tolong! Banjir! Longsor! Banjir! Longsor! Bujum mencari anaknya. Sari, di mana kau nak? Astagfirullah. Sari, tolong. Banjir, longsor. Sari, sini nak. Tenang nak, kita selamat. Innalillahi. Sari, lihat nak, semuanya sudah rata dengan tanah. Iya bu, benda apa yang melindungi kita? Loh, ini kan mangkok pemberian pengemis yang biasa ibu kasih sedekah. Kok bisa jadi sebesar ini? Ternyata teman-teman, mangkok pemberian pengemis itulah yang sudah menyelamatkan Bujum dan Sari. Mangkok itu berubah menjadi besar. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dan tangisan meminta tolong. Ternyata suara itu berasal dari Pak Tejo. Pak Tejo berjalan dengan terseok-seok dan badannya penuh lumpur. Tolong saya, rumahku, kebunku sudah rata dengan tanah. Pak Tejo, sini Pak, saya bantu. Dengan segera Sari menyahut karena tidak ingin kedatangan Pak Tejo. Jangan, kamu orang jahat. Kamu tidak pernah mau berbagi dengan kami. Jangan gitu ya nak. Ingat ya, Pak Tejo itu pernah berbuat baik kepada kita loh. Maafkan kelakuanku selama ini. Iya Pak, tidak apa-apa. Sejak kejadian itu, Pak Tejo berubah menjadi baik. Para warga hidup rukun dan sejahtera. Pak beli kopi di pasar raya. Senang dengar cerita petuah lereng Gunung Muria. Ayo piknik bersama, parijoto oleh-olehnya. Salam sehat sentosa, terima kasih perhatiannya. Sekian cerita dari saya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.